Pemulung yang diam-diam rutin berkurban tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Pak Karim. Pak Karim, seorang pemulung tua yang hidup sederhana di gubuk reot pinggir rel kereta, diam-diam menyisihkan hasil memulungnya untuk berkurban setiap Idul Adha tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Meski sering dihina dan difitnah oleh tetangga, kebaikannya yang tulus dan ikhlas akhirnya terungkap, menginspirasi masyarakat sekitar untuk berlomba-lomba berbuat baik tanpa pamrih. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit masih remang-remang ketika suara peluit kereta malam terakhir menghilang di kejauhan, menyisakan jejak angin dingin yang menyusup ke sela-sela gubuk reot di pinggir rel. Gubuk itu tak layak disebut rumah. Atapnya dari seng berkarat yang ditindih batu-batu agar tak terbang ditiup angin, dindingnya dari papan sisa proyek, dan lantainya hanyalah tanah keras yang basah bila hujan. Namun di sanalah Pak Karim tinggal, sendiri, ditemani tumpukan karung goni, botol-botol plastik, dan selembar tikar usang yang jadi alas tidurnya. Pak Karim bukan nama yang dikenal banyak orang. Ia tak tercatat di surat kabar, tak pernah muncul di layar televisi. Tapi setiap pagi, ia hadir di jalanan, berjalan pelan dengan tubuh ringkihnya, memikul karung goni besar di pundak kanan dan tongkat kayu di tangan kiri. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi kerutan, matanya sayu tapi teduh. Meski jalannya lambat, semangatnya tak pernah padam. Ia memulung dari subuh hingga malam, menyusuri ganggang sempit, pasar-pasar kotor, hingga tempat pembuangan liar yang bau menyengat. Setiap langkahnya mengandung perjuangan. Bukan hanya melawan lelah dan usia, tapi juga melawan pandangan sinis dan hinaan yang menghujani tanpa ampun. Pak, jangan dekat-dekat ya. Bawa penyakit nanti. Ya ampun, bisa-bisanya orang kayak gini masih hidup di kota begini. Awas, jangan dekat mobil saya, nanti kotor. Itu hanya sebagian kecil dari perkataan yang sering ia dengar. Tapi Pak Karim tak membalas. Tak pernah marah. Ia hanya menunduk, menggumam lirih, dan terus memulung. Hatinya sudah kebal, tapi luka itu tetap ada. Ia hanya pandai menyembunyikannya di balik senyuman tipis dan langkah tertatih. Anak-anak pun tak segan meledeknya. Lihat tuh, si Pak Goni lewat. Hahaha, penuh sampah. Jijik. Kalau kamu nakal, nanti diambil Pak Goni buat dijual. Pak Karim hanya tersenyum mendengar itu. Di matanya, anak-anak adalah cerminan masa depan. Ia tak ingin menjadi tua yang pemarah. Lebih baik jadi tua yang tabah. Setiap hari, saat matahari mulai tinggi, isi karung goninya pun bertambah. Kardus-kardus bekas, plastik yang masih bisa dijual, kaleng minuman, apapun yang bisa menghasilkan uang ia pungut dengan telaten. Tangan tuanya gesit memilah. Ia sudah hafal mana yang bisa dijual mahal dan mana yang tidak laku. Tak jarang tangannya terluka, tersayat pecahan kaca atau tergesek kaleng berkarat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Sesekali, ia duduk di pinggir trotoar, meneguk air dari botol bekas yang telah ia cuci bersih, menyantap nasi bungkus seadanya yang ia beli pagi tadi di warung dekat stasiun. Lauknya hanya tempe goreng atau kadang-kadang tahu. Tapi ia makan dengan syukur. Rezeki hari ini, katanya dalam hati, adalah berkah yang harus disyukuri. Namun ada satu hal yang tak diketahui orang-orang. Pak Karim bukan sekadar memulung untuk bertahan hidup. Ia menabung. Sedikit demi sedikit, dari setiap rupiah yang ia dapat, ia sisihkan sebagian. Uangnya disimpan dalam sebuah kaleng bekas biskuit yang dibungkus kain dan dikubur di pojok gubuknya. Bukan untuk membeli TV, bukan untuk memperbaiki gubuk, bukan pula untuk makan enak. Ia menabung untuk Idul Adha. Setiap tahun, sejak beberapa tahun terakhir, ia berusaha menyisihkan cukup uang untuk membeli seekor kambing kurban. Baginya,
Kebahagiaan terbesar bukan ketika ia menerima daging, tapi ketika ia bisa memberi. Ketika ia bisa menyaksikan senyum anak-anak yatim yang menerima daging kurban darinya. Mereka tak tahu bahwa daging itu berasal dari lelaki tua yang mereka panggil Pak Goni. Dan Pak Karim tak butuh mereka tahu. Karena niatnya bukan untuk dipuji. "Aku ini cuma pemulung," ucapnya pelan suatu malam sambil menatap langit dari celah atap bocor. "Tapi bukankah pemulung juga boleh berbuat baik?" Di malam-malam sunyi, ketika kereta sudah berhenti melintas dan kota tenggelam dalam lampu-lampu mati, Pak Karim duduk di depan gubuknya, menatap bulan. Ia merenung. Kadang ia berbicara sendiri, mengenang istri dan anaknya yang telah lama pergi karena sakit. Sejak saat itu, hidupnya hanya untuk bertahan. Ia tak punya keluarga, tak punya siapa-siapa. Tapi ia punya keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun, bila dilakukan dengan ikhlas, akan bernilai besar di sisi Tuhan. Dan di balik karung goni yang setiap hari ia pikul, tersembunyi tekad, doa, dan cinta. Cinta kepada sesama, kepada kehidupan, kepada Tuhan yang ia sembah dalam diam. Namun apa yang belum diketahui Pak Karim, adalah bahwa tahun ini akan berbeda. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan membuka mata banyak orang. Bahwa lelaki tua, lusuh, dan seakan tak berharga itu, sesungguhnya memiliki hati yang lebih mewah dari gedung pencakar langit yang ia lewati setiap hari. Pagi belum benar-benar benderang ketika Pak Karim mulai menyusuri jalanan sempit di kawasan pasar belakang stasiun. Karung goninya sudah separuh terisi oleh botol plastik dan kardus bekas yang ia pungut dari tong-tong sampah sepanjang gang. Udara masih dingin, aroma amis dari sisa ikan dan sayur busuk memenuhi hidung. Tapi Pak Karim sudah biasa. Bau anyir dan busuk bukanlah halangan baginya mencari rezeki. Justru disinilah, di lorong-lorong kotor itu, ia berharap bisa menemukan cukup banyak barang bekas untuk ditukar menjadi uang. Namun di tempat seperti inilah juga, suara-suara cemooh sering terdengar paling keras. Dan hari itu, suara itu kembali menyerangnya, tanpa ampun. Pak tua itu datang lagi. Celetuk seorang pedagang bawang yang sedang menata dagangannya. "Hati-hati, nanti tong sampah kita diacak-acak lagi," sahut pedagang lainnya sambil melirik jijik. "Masih kuat aja muter-muter kayak setan. Udah tua, gak tahu malu. Pemalas. Hidup dari sisa orang. Mau enak tapi gak mau kerja yang bener." Pak Karim hanya mengangguk pelan. Senyum kecil ia lemparkan meski hatinya sedikit perih. Ia sudah hafal suara-suara itu. Mereka bukan orang jahat, hanya terlalu cepat menilai. Baginya, tak perlu membalas dengan marah. Cukup dengan kesabaran. "Ada sampah botol, Bu?" tanyanya lembut kepada seorang pedagang sayur. Perempuan itu menoleh sekilas, lalu mengibaskan tangannya dengan kasar. "Gak ada. Pergi sana. Jangan ganggu orang dagang." Pak Karim menunduk, mengucap terima kasih meski tak diberi. Ia melangkah pelan, melewati kios demi kios, berharap ada yang berbaik hati memberinya sisa barang bekas. Tapi hampir semua menolak. Sebagian bahkan menyiram sisa cucian ke arahnya. Air kotor mengenai ujung celananya, tapi ia tak mengeluh. Ia terus berjalan. Di ujung pasar, sekelompok anak remaja nongkrong di pinggir warung kopi. Mereka tertawa keras begitu melihat Pak Karim lewat. Pak Goni datang. Hahaha, ada pahlawan sampah. Mau jadi miliarder dari botol bekas. Pak, cuci dulu tuh karung, baunya kayak bangkai. Tawa mereka memekakkan telinga. Tapi Pak Karim tetap melangkah. Sesekali membetulkan letak karung di punggungnya. Ia tahu, menjawab hanya akan menambah bahan olokan. "Anak muda," katanya pelan dalam hati. "Mudah tertawa, mudah menghina. Tapi semoga mereka tak mudah lupa cara menjadi manusia." Ia menghela napas panjang. Matahari mulai naik tinggi. Keringat mengalir di pelipisnya, membasahi bagian dalam topi lusuhnya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon terembesi di sudut jalan,
membuka botol minum dan meneguk air sisa kemarin. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Pak Karim, sini duduk dulu." Seorang kakek tua penjual rokok asongan, Pak Isman, melambai padanya. Pak Karim tersenyum dan menghampiri. Keduanya duduk di atas bangku kayu yang mulai lapuk. Tak banyak bicara. Hanya duduk bersama, menikmati diam di antara hiruk-pikuk dunia yang selalu ribut menilai tanpa tahu. Mereka gak tahu. "Ya, Pak," kata Pak Isman lirih. Pak Karim hanya mengangguk kecil. "Biarlah. Kita gak hidup untuk dinilai. Kita hidup untuk menjalani." Mata Pak Isman berkaca-kaca. Ia tahu, di balik tubuh renta Pak Karim, ada jiwa yang lebih kokoh dari tiang baja. Banyak orang memaki, tapi sedikit yang tahu. Pak Karim pernah menolongnya tanpa meminta balas ketika ia jatuh sakit bulan lalu. Membawakan bubur, mencarikan obat, bahkan menjual beberapa botol plastik yang harusnya ia simpan, hanya agar Pak Isman bisa makan. Namun, bukan semua orang seperti Pak Isman. Di sepanjang jalan pulang, suara-suara sinis kembali terdengar. Pak Goni, jangan lewat sini, bisa sial nanti dagangan saya." Udah tua, tapi kerjaannya cuma muter-muter bawa sampah. "Malu atuh, Pak." Anak-anak kecil menirukan suara binatang saat Pak Karim lewat, sambil tertawa geli. Seorang pemuda dengan motor bahkan pura-pura menabraknya, lalu tertawa keras saat Pak Karim terlonjak kaget. Ia menahan perih. Bukan karena nyaris ditabrak, tapi karena dunia semakin kehilangan rasa malu untuk menghina orang miskin. Sesampainya di gubuk, ia duduk di ambang pintu, melepas sepatunya yang berlubang. Didekapnya karung goni yang penuh, lalu ia keluarkan isinya satu persatu. Dihitung, dibersihkan, ditata. 2 hari lagi aku setor. Semoga cukup buat beli kambing kecil, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap kaleng bekas biskuit yang tersembunyi di bawah bantal tipisnya. Masih jauh dari cukup, tapi ia yakin Tuhan takkan tinggal diam pada hamba yang bersabar dan ikhlas. Malam itu, suara cemooh tak lagi menggema. Yang tersisa hanyalah sunyi dan semilir angin dari rel kereta. Tapi Pak Karim tahu, suara-suara itu akan kembali esok pagi. Dan seperti biasa, ia akan menyambutnya dengan senyum dan kesabaran. Karena ia percaya bahwa harga dirinya bukan ditentukan oleh apa yang dilihat orang, tapi oleh apa yang ia persembahkan kepada Tuhan dan sesama. Dan di luar sana, diam-diam, ada sepasang mata yang memperhatikan lelaki tua itu. Seseorang yang kelak akan mengubah jalan cerita ini, dan mempertemukan Pak Karim dengan takdir yang lebih besar dari semua cemoohan yang pernah ia terima. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan cahaya temaram dan suara gesekan roda kereta yang melintas tak jauh dari gubuk Pak Karim. Sementara orang-orang bersiap tidur di rumah-rumah kokoh mereka, dengan lampu terang dan televisi menyala, Pak Karim duduk seorang diri di ambang pintu gubuk reotnya. Tangan tuanya sibuk merapikan botol-botol plastik dan kaleng bekas yang baru saja ia bawa pulang dari perjalanan memulung seharian. Satu persatu ia lap dengan kain basah, lalu disusun rapi dalam kotak kardus besar. Disinilah tempatnya kembali, tempat kecil tak bernama di pinggir rel, di mana derit angin dan gemetar seng menjadi musik pengantar malam. Gubuk itu mungkin tampak usang dan tak layak, tapi di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Sambil menarik napas panjang, Pak Karim bangkit perlahan. Ia membuka tikar gulungnya dan menggeser bantal kecil yang sudah gepeng karena usia. Lalu, ia membuka sebuah papan lantai yang ditutupi karung goni. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kaleng besar bekas biskuit kaleng. Catnya sudah mengelupas, dan di bagian atasnya terdapat celah kecil tempat memasukkan uang logam. Pak Karim duduk bersila, meletakkan kaleng itu di hadapannya seperti seorang ayah yang hendak bicara kepada anak yang paling ia cintai. Tangannya yang berkerut merogoh saku celana lusuhnya. Dikeluarkannya beberapa keping logam receh dan beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. Ia mencium uang-uang itu seperti seseorang yang memeluk kenangan,
lalu memasukkannya satu persatu ke dalam celengan kaleng. Untuk Idul Adha, bisiknya lirih. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia berbicara sendiri dalam hening. Tidak gila, hanya terlalu lama sepi. Ia bercerita kepada celengan itu, seolah berbicara kepada orang-orang yang telah lama meninggalkannya, istrinya, anaknya, dan mungkin juga masa lalunya yang entah di mana terkubur. Tahun ini harus jadi. Harus bisa beli kambing, walaupun kecil. Yang penting halal, dari keringat sendiri. Ia menatap kaleng itu dengan haru. Sudah 3 tahun terakhir ini, setiap malam, ia menyisihkan uang dari hasil memulung. Bukan karena ia tak lapar. Bukan karena ia tak ingin memperbaiki gubuknya. Tapi karena ada keinginan dalam hatinya yang lebih besar dari semua itu. Ia ingin berkurban. Memberi, bukan menerima. Menjadi tangan di atas, meski ia tahu dirinya tak pernah dipandang sebagai siapa-siapa. Dulu, Pak Karim hanya bisa berdiri di belakang kerumunan ketika hewan kurban disembelih di lapangan masjid. Ia tak pernah maju, tak pernah mengharap daging. Tapi setiap melihat anak-anak yatim menerima bingkisan, matanya berkaca-kaca. Dan sejak itulah, muncul niatnya. Suatu hari nanti, aku ingin jadi bagian dari yang memberi. Dan itulah yang ia lakukan kini. Malam demi malam. Tahun demi tahun. Tak ada yang tahu rahasia itu. Para tetangga menganggapnya pemalas. Anak-anak mencemoohnya. Pedagang mengusirnya. Tapi tak ada satupun yang menyadari bahwa di balik gubuk renta yang hampir roboh, tersembunyi sebuah mimpi paling tulus yang tak pernah dimuat di koran atau televisi. Setiap lembar seribuan yang ia simpan, adalah hasil dari berjalan kaki belasan kilometer, dari menahan haus, dari menahan hinaan dan ancaman. Bahkan pernah sekali, saat ia mendapatkan limbah botol dalam jumlah banyak, ia menolak tawaran orang yang ingin membeli hasilnya dengan harga tinggi. Tidak Pak, saya sudah janji untuk menyetor ke pengepul langganan. Saya tidak mengejar untung, saya hanya ingin rezeki yang bersih. Begitulah Pak Karim. Ia bukan orang pintar. Ia tak mengerti dunia digital. Ia tak paham politik, saham, atau media sosial. Tapi ia tahu satu hal. Kebaikan hanya bernilai bila dilakukan dengan tulus dan konsisten. Suatu malam, hujan turun deras. Angin menerpa gubuknya hingga atap seng hampir terbang. Air merembes dari sela-sela dinding papan. Pak Karim menggigil, memeluk tubuhnya yang kurus sambil memindahkan karung-karungnya ke sudut yang lebih kering. Tapi yang paling ia selamatkan lebih dulu adalah celengan kalengnya. Ia membungkusnya dengan 2 lapis plastik, lalu memeluknya di dada. Jangan rusak ya, Nak. Di dalam kamu ada harapan ayahmu yang tua ini. Malam itu, ia tidur dalam posisi duduk, bersandar pada dinding gubuk yang basah, sambil memeluk celengan kaleng itu seperti seorang anak kecil memeluk boneka di malam yang menakutkan. Keesokan paginya, ketika mentari menyibak tirai hujan, Pak Karim tetap melangkah. Dengan karung goni yang masih basah, dengan sepatu yang meneteskan air, ia kembali menyusuri jalanan. Tak peduli tubuh menggigil, tak peduli kaki lecet. Karena satu hal selalu mendorongnya untuk bangun, niat untuk memberi. Ia tahu, orang-orang tak akan pernah tahu isi kaleng itu. Mereka hanya melihat pakaiannya yang compang-camping, aroma tubuhnya yang tak sedap, atau wajahnya yang lelah. Tapi Pak Karim tak butuh mereka tahu. Ia hanya ingin, ketika hari raya tiba dan takbir menggema di langit, ia berdiri bersama para dermawan, bukan untuk disebut, bukan untuk disanjung, tapi untuk membuktikan bahwa meskipun miskin, ia bisa berkurban dengan hati yang paling kaya. Dan barangkali, di dunia yang penuh topeng dan kemunafikan, orang seperti Pak Karim adalah satu dari sedikit manusia yang benar-benar jujur kepada dirinya sendiri, dan kepada Tuhan. Ia mungkin tak punya apa-apa, tapi di balik gubuk dan celengan kalengnya, tersimpan sesuatu yang tak bisa dibeli, ketulusan, niat suci, dan cinta kepada sesama. Langit pagi di bulan Zulhijjah itu begitu cerah. Matahari menembus sela-sela daun trembesi,
menaburkan cahaya keemasan di antara debu-debu jalanan. Pasar mulai ramai oleh penjual daging dan tukang ketupat, hiruk-pikuk pembeli terdengar dari ujung ke ujung. Wajah-wajah ceria berseliweran, karena sebentar lagi Hari Raya Idul Adha akan tiba. Tapi di balik ramaian itu, di gubuk kecil pinggir rel, seorang lelaki tua sedang menatap seekor kambing putih berbulu coklat dengan mata berkaca-kaca. Kambing itu berdiri di samping gubuknya, diikat dengan tambang sederhana. Tak besar, tapi sehat dan bersih. Bulu-bulunya disisir rapi, matanya jernih, dan suaranya lembut. Ia bukan kambing sembarangan. Ia adalah hasil dari 3 tahun menyimpan receh dalam kaleng bekas. Pak Karim berdiri mematung di depannya. Matanya tak lepas dari hewan itu. Seakan ia tak percaya apa yang sedang ia lihat. Jadi juga, ya, gumamnya pelan. Ia mengelus kepala kambing itu, seolah sedang menepuk bahu seorang sahabat lama. Tak ada yang tahu, pagi itu ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan baju paling rapi yang ia punya, kemeja putih yang sudah mulai menguning di kerahnya, celana panjang kebesaran yang ia ikat dengan tali rafia, dan peci hitam warisan dari mendiang ayahnya. Di tangannya tergenggam tali tambang, dan di dalam hatinya tergenggam haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan menyusuri jalan kecil, menuntun kambingnya pelan, melewati ganggang kumuh yang biasa ia lewati sambil membawa karung goni. Tapi kali ini, tak ada karung. Hanya seekor kambing dan langkah pelan penuh makna. Orang-orang memandangnya dengan bingung. "Itu, Pak Karim?" bisik seorang pedagang sayur. "Dia bawa kambing. Jangan-jangan kambing curian." Namun mereka hanya bisa menebak-nebak. Pak Karim berjalan terus tanpa menjelaskan. Ia menatap ke depan, tak peduli pada mata-mata curiga yang mengiringinya. Sesampainya di masjid besar di pinggir kota, ia berhenti di halaman. Kambing itu mengembik pelan, seolah tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya. Pak Karim menatap hewan itu sekali lagi, lalu mengikatnya di bawah pohon mangga. Beberapa panitia kurban mulai berdatangan. Seorang takmir masjid menghampiri, seorang lelaki muda berkacamata. "Assalamualaikum, Pak. Ini kambing siapa ya?" Pak Karim tersenyum. Ia membuka mulut, lalu berkata pelan, "Saya ingin menitipkan ini untuk kurban. Tanpa nama." Pemuda itu menatapnya tak percaya. "Bapak, maksudnya tanpa nama?" "Iya, cukup titip saja. Atas nama, seorang hamba yang ingin memberi," ucapnya sambil menunduk. Takmir itu terdiam. Pak Karim mengeluarkan secari kertas dari sakunya, lalu menyerahkannya. Di sana tertulis, "Mohon berikan dagingnya kepada para yatim dan janda-janda tua. Jangan beri saya bagian. Cukup doa mereka sudah lebih dari cukup." Pemuda itu membaca, matanya berkaca-kaca. "Bapak tidak ingin disebutkan sebagai Syohibul Kurban?" Pak Karim hanya tersenyum. "Saya tak butuh dikenal manusia. Saya ingin dikenal Allah." Lalu ia berbalik, melangkah pergi perlahan. Langkah kakinya ringan, hatinya lapang. Ia tak menoleh lagi. Tak ingin ada yang mengenalnya. Tak ingin pujian. Ia hanya ingin berkurban, karena cinta. Berita tentang kambing tanpa nama itu cepat menyebar. Di antara deretan kambing dari para pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat, seekor kambing mungil dengan label sederhana menjadi sorotan. Tak ada nama penyumbang, hanya tulisan, "Dari seorang hamba Allah yang ingin memberi tanpa pamrih." Warga bertanya-tanya, "Siapa orang ini? Dari mana dia datang? Mengapa tidak ingin disebut? Pasti orang kaya yang menyamar. Bisa jadi orang sufi atau wali. Ada-ada saja manusia zaman sekarang." Beberapa anak muda bahkan membuat tagar di media sosial, "Kurban tanpa nama." Masjid pun menyebutnya, "dermawan misterius." Namun tak ada yang tahu, bahwa orang yang mereka puji itu malamnya tidur di gubuk reyot, beratap seng bolong,
berselimut tikar tipis, dan makan hanya dengan nasi garam. Tak ada yang tahu bahwa untuk membeli kambing itu, Pak Karim harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan harga paling murah, membawa uang receh yang ia kumpulkan dari hasil menyusun botol, kardus, dan kaleng. Tak ada yang tahu, saat ia menyerahkan kambing itu ke masjid, di sakunya hanya tersisa Rp2.000. Dan ia tidak peduli. Malam itu, Pak Karim duduk di depan gubuknya sambil menatap bintang. Ia tidak punya televisi untuk melihat laporan kurban. Ia tidak punya handphone untuk membaca komentar warga. Tapi ia tahu, Allah tahu. Itu cukup. Di kejauhan, takbir berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suara itu masuk ke dalam dadanya, menembus tulang, merobek sunyi. Ia meneteskan air mata. Tapi bukan air mata sedih. Itu adalah tangis bahagia dari seorang tua yang merasa doanya selama ini akhirnya didengar langit. Ya Allah, terimalah amal hambamu ini. Meski kecil, semoga besar di hadapan MU. Ia menunduk. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar oleh siapapun, ia berkata, "Kini aku tahu aku memang miskin di bumi, tapi tak ingin miskin di akhirat." Dan malam itu, di antara gubuk-gubuk kecil yang sunyi dan dunia yang sedang tidur, satu kurban sederhana naik ke langit, dibawa oleh malaikat dengan wajah penuh senyum. Waktu bergulir seperti air sungai yang tak pernah berhenti. Tahun demi tahun berlalu, dan kota terus berubah. Gedung-gedung menjulang menggantikan lapak-lapak sederhana. Jalanan makin ramai oleh kendaraan, dan suara klakson menggantikan celoteh tukang sayur. Namun satu hal tetap sama. Di pinggir rel tua yang mulai terlupakan itu, Pak Karim masih tinggal di gubuknya. Ia tetap memulung. Masih dengan karung goni di pundaknya. Masih dengan senyum di wajah keriputnya. Tubuhnya makin ringkih. Langkahnya makin lambat. Tapi niatnya tak pernah padam. Sudah 5 kali Idul Adha datang dan pergi sejak hari pertama ia berhasil berkurban. Dan 5 kali pula seekor kambing muncul entah dari mana. Selalu dikirim ke masjid yang sama, tanpa nama, tanpa jejak, hanya pesan sederhana. Mohon diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dari seorang hamba Allah. Tiap tahun, panitia masjid dibuat kagum. Mereka menunggu sosok itu muncul, ingin tahu siapa gerangan penyumbang misterius yang tak pernah mau disebutkan. Bahkan ada yang sempat memasang kamera tersembunyi di sekitar masjid. Tapi setiap kali, kambing itu sudah terikat di halaman sejak subuh. Datang diam-diam, seperti hadiah dari langit. Nama, dermawan misterius, makin dikenal. Ada yang mengira itu ulah seorang hartawan yang sedang menebus dosa. Ada yang menyangka itu sedekah dari pengusaha besar yang ingin tetap anonim. Ada pula yang yakin itu adalah orang biasa, tapi punya jiwa luar biasa. Namun, tak satu pun dari mereka menoleh ke arah gubuk reot di pinggir rel itu. Pak Karim tetap diam dalam kerendahannya. Setiap malam Idul Adha, ia menatap langit dari depan gubuknya yang kini makin lapuk. Atapnya berlubang, dindingnya disangga bambu tambahan agar tak roboh. Tapi ia tak peduli. Ia lebih khawatir soal celengan kalengnya. Ia rawat dengan hati-hati, dibungkus rapat, dan disimpan di bawah papan lantai seperti biasa. Jika seng bocor, yang ia lindungi pertama kali adalah celengan itu, bukan tubuhnya sendiri. Setiap koin yang ia masukkan ke dalamnya adalah bagian dari jiwanya. Ia tidak sekadar menyisihkan uang, tapi menyisipkan doa, harap, dan cinta yang ia jaga sepanjang tahun. Bukan soal kambingnya, katanya suatu malam kepada dirinya sendiri. Yang penting adalah niat di dalam hati. Ia sadar, badannya makin rapuh. Terkadang lututnya bergetar saat mengangkat botol-botol besar. Tapi hatinya tetap tegak. Baginya, usia tak boleh membunuh semangat untuk memberi. Suatu hari, seorang anak kecil mendekatinya di pinggir jalan. "Pak, kenapa kakek setiap hari mulung terus sih? Kan udah tua." Pak Karim tertawa kecil. Karena kalau kakek diam,
Kakek bisa lupa tujuan hidup. Emang tujuan hidup kakek apa? Tanya anak itu polos. Pak Karim menatap anak itu dalam-dalam. Lalu menjawab pelan, memberi. Meski kakek nggak punya apa-apa, kakek ingin tetap memberi. Anak itu tak mengerti. Tapi beberapa tahun ke depan, mungkin ia akan mengingat kata-kata itu, ketika dunia memaksanya untuk memilih antara serakah atau berbagi. Waktu berjalan. Warga mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil tapi menghangatkan tentang kambing tanpa nama itu. Karena bukan hanya dikirim diam-diam, tapi selalu dikirim dengan syarat, harus diberikan pada yang paling membutuhkan. Kadang untuk anak yatim, kadang untuk janda tua, kadang untuk pemulung lain, bahkan pernah untuk tukang becak yang sakit-sakitan. Takmir masjid mulai menjadikan kisah itu sebagai contoh dalam khutbah. Mereka menyebutnya sebagai kebaikan yang bersembunyi. Seorang ustaz bahkan berkata, kadang, yang tak terlihat manusia, justru paling dicintai Tuhan. Tapi Pak Karim tak pernah mendengar khutbah itu. Ia tak punya TV. Ia hanya tahu satu hal, Allah melihat. Itu cukup. Suatu malam, hujan turun deras. Gubuknya berguncang diterpa angin. Pak Karim demam. Tapi ia tetap membuka lantai papan dan memeriksa celengannya. Ia tersenyum, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kambing tahun ini insya Allah cukup. Ia memejamkan mata. Napasnya berat, tapi wajahnya damai. Baginya, hidup bukan soal panjangnya usia atau banyaknya harta, tapi soal konsistensi menanam kebaikan, bahkan saat tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Bagi dunia, ia hanya lelaki tua bau sampah yang berjalan tertatih di jalanan. Tapi di langit, barangkali, namanya tertulis dalam daftar hamba-hamba Allah yang paling jujur. Ia mungkin tak punya rumah yang megah, tapi tiap tahun ia membangun istana di surga. Dari seekor kambing, dari keringat dan kesabaran, dari cinta yang tak meminta balas. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Pak Karim sudah melangkah di jalanan kota. Langit sedikit mendung, angin membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Di pundaknya tergantung karung goni lusuh yang hampir setua dirinya, sementara tangan kanannya menggenggam tongkat bambu yang membantunya berjalan. Ia menyusuri pinggir pasar, lalu menuju gang sempit yang penuh anak-anak sekolah berjalan kaki. Di sanalah matanya menangkap sesuatu. Seorang gadis kecil yang tertatih, berjalan tanpa alas kaki. Pak Karim berhenti. Gadis itu berusia sekitar 8 tahun. Rambutnya dikepang dua, namun tak rapi. Wajahnya manis, tapi tampak murung. Kakinya luka, lecet di tumit dan jari-jarinya berdarah. Di tangannya hanya ada sebuah buku tulis yang sudah kumal. Ia berjalan pelan, berjinjit menahan nyeri. Sesekali berhenti untuk menyeka air mata diam-diam. Pak Karim mengamati dari jauh. Hatinya seperti diremas. Ia tahu benar rasa perih itu. Ia tahu rasa menjadi kecil, miskin, dan tak dipedulikan. Ia menghampiri perlahan. "Nak," sapanya lembut. "Kenapa tak pakai sepatu?" Gadis itu menunduk, tak menjawab. Pak Karim jongkok, menatap mata anak itu. "Namamu siapa?" "Salsa," jawabnya pelan. "Kenapa kakinya berdarah?" "Salsa?" Anak itu menggigit bibir. "Sepatuku hilang. Dicuri orang waktu lagi sholat di mushola dekat rumah. Mama sudah meninggal. Ayah, kerja jauh. Saya nggak berani minta uang ke nenek." Pak Karim mengangguk pelan, menahan napas. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan uang dari kantongnya. Beberapa lembar ribuan dan koin receh. Jumlah itu cukup untuk membuatnya harus memulung lebih keras hari ini. Tapi ia tidak ragu. "Ayo ikut kakek sebentar," katanya sambil berdiri. Salsa tampak takut, tapi ada kelembutan dalam mata Pak Karim yang membuatnya percaya. Mereka berjalan ke toko sepatu kecil di dekat terminal, yang sering menjual barang-barang sisa pabrik. Di sana, Pak Karim memilihkan sepasang sepatu kanvas berwarna biru laut,
lalu membayar dengan koin dan uang lecek dari sakunya. Salsa menatap sepatu itu seperti melihat permata. "Coba dipakai, Nak," ucap Pak Karim. Anak itu duduk di bangku kayu. Tangannya gemetar saat menyentuh sepatu baru. Perlahan ia masukkan kakinya. "Ah, nyaman. Hah." Matanya basah. "Terima kasih, Kek." Pak Karim hanya tersenyum. "Jangan bilang siapa-siapa. Ini hadiah dari Allah. Kakek cuma tukang titip." Sebelum berpisah, ia membelikan roti isi coklat di warung kecil dekat halte, lalu menyerahkannya pada Salsa. Biar nggak belajar dengan perut kosong. Anak itu mengangguk pelan, lalu memeluk Pak Karim tiba-tiba. "Hah, tulus." Pak Karim berdiri lama di tempat setelah anak itu pergi. Dalam diamnya, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu uang hari ini seharusnya ia simpan untuk makan, untuk celengan kurban, atau untuk tambal seng gubuknya yang bocor. Tapi hatinya berkata lain. Tidak ada yang miskin karena memberi, bisiknya pada diri sendiri. Cerita tentang lelaki tua yang membelikan sepatu untuk anak yatim itu menyebar perlahan. Tidak dari Pak Karim, tentu saja. Tapi dari penjual sepatu, pemilik warung, dan sopir angkot yang melihat peristiwa itu. Ia hanya pemulung, tapi hatinya lebih bersih dari pejabat manapun, kata seorang penjual koran. Salsa pun mulai sering bercerita kepada teman-temannya tentang kakek pemulung yang seperti malaikat. Ia tidak tahu nama kakek itu, tapi ia tahu rasa kasih sayang, dan ia menyebarkannya. Beberapa orang mulai memperhatikan gubuk reot di pinggir rel itu. Namun Pak Karim tetap seperti biasa. Memulung. Menyapu jalanan dengan tatapan damai. Tak satu pun perubahan dalam dirinya, meski orang-orang mulai melihatnya berbeda. Dan diam-diam, hari-harinya jadi lebih ringan. Kadang ada penjual yang memberinya roti lebih, atau anak-anak kecil yang menyapanya dengan senyum. Ia tak mengerti kenapa, tapi ia tak bertanya. Baginya, kebaikan tak perlu dibalas. Yang penting, ia tetap bisa memberi. Malam itu, di depan gubuknya, Pak Karim menyalakan pelita kecil. Ia membuka celengan kalengnya, menghitung isinya dengan tenang. Jumlahnya berkurang sedikit karena membeli sepatu tadi pagi, tapi ia tidak kecewa. Ia justru tersenyum. Mungkin kambing tahun ini lebih kecil, tapi semoga niat kakek tetap besar di mata MU. Ya Allah. Langit malam begitu bersih. Bintang-bintang bersinar terang, seolah mendengar bisik doanya yang lirih. Dan di bawah langit yang luas itu, seorang lelaki tua tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa harta, tetap setia menjaga niat mulianya. Menjadi cahaya kecil dalam dunia yang sering lupa untuk peduli. Karena kadang, satu pasang sepatu kecil bisa menuntun seorang anak menuju masa depan. Dan satu hati tua yang tulus, bisa menjadi pintu langit terbuka di bumi yang gelap. Hari itu, langit tampak redup meski matahari sudah naik tinggi. Udara terasa berat di gang kecil dekat Masjid Al-Hidayah, tempat Pak Karim biasa memulung. Hari-hari sebelumnya terasa lebih hangat, sejak peristiwa tentang gadis kecil dan sepatu biru itu tersebar diam-diam. Tapi pagi ini, bisikan-bisikan tajam menggantikan senyum. Tatapan mencurigakan menggantikan sapa. Seseorang menebar duri di jalan sunyi yang biasa dilewati Pak Karim. Masjid kehilangan kotak amalnya 2 hari lalu, kata seorang ibu saat menyapu halaman. Katanya ada orang tua yang suka mondar-mandir malam-malam dekat pagar. Siapa lagi kalau bukan dia? Fitnah itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Pelan, tapi pasti. Pak Karim tak tahu dari mana awalnya. Tapi hari itu, saat ia lewat di depan masjid, 2 orang pemuda duduk di tangga menatapnya tajam. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata lantang, cukup keras untuk didengar siapapun yang melintas. Kalau sudah miskin, jangan jadi pencuri juga, Kek. Langkah Pak Karim terhenti. Ia menoleh, perlahan. Matanya menatap pemuda itu, bukan dengan marah, tapi dengan kesedihan yang dalam dan diam. Tapi ia tak berkata sepatah pun.
Ia hanya menunduk, lalu melanjutkan langkahnya. Di pasar, tempat ia biasa memulung botol dan kardus, orang-orang mulai menjauh. Penjual bakso yang biasa memberinya semangkuk kuah sisa, kini menatapnya dengan curiga. Kalau memang orang baik, nggak mungkin semua ini terjadi, bisik seorang tukang parkir. Anak-anak yang biasanya menyapanya di jalan, kini ditarik oleh orang tuanya. Jangan dekat-dekat dia, nanti kamu dicuri, kata seorang ibu kepada putrinya. Fitnah itu seperti kabut hitam yang perlahan menyelimuti hidup Pak Karim. Yang paling menyakitkan bukan karena perutnya lapar, atau langkahnya makin lemah, tapi karena kepercayaan, satu-satunya harta yang ia jaga sepanjang hidup, direnggut tanpa ampun. Tetangga gubuknya, seorang pria bernama Darmawan, diam-diam adalah sumber bencana itu. Ia telah lama tak suka melihat simpati orang-orang kepada Pak Karim. Baginya, tak masuk akal seorang pemulung tua bisa membuat orang menangis dan memberi hormat. Ia iri. Ia ingin Pak Karim pergi dari wilayah itu agar bisa memperluas kiosnya. Darmawan tahu, tak perlu bukti untuk menjatuhkan orang baik. Hanya perlu bisikan yang tepat di telinga yang salah. Pak Karim tahu siapa yang memfitnahnya. Tapi ia tetap diam. Ia tak pernah mencoba membersihkan namanya, tak mendatangi pengurus masjid, tak mengeluh ke RT. Ia hanya kembali ke gubuknya, duduk diam, dan mengusap celengan kalengnya dengan lembut. Di malam sunyi, ia menatap langit. Ya Allah, aku tahu engkau tahu. Maka biarlah cukup engkau yang menjadi saksiku. Air mata turun dari matanya yang renta. Bukan karena hinaan, tapi karena kerinduan akan ketenangan yang dulu. Ia bukan takut diusir, bukan takut ditinggal, tapi takut hatinya menjadi kotor karena membenci. Ia takut membalas. Ia takut kehilangan yang paling berharga, ikhlas. Beberapa malam kemudian, masjid mengadakan rapat takmir. Topiknya, pencurian kotak amal. Sebagian mengusulkan agar Pak Karim dilaporkan ke polisi. Tapi saat rapat berlangsung, seorang anak kecil masuk ke dalam, Salsa. Ia datang sambil membawa selembar surat dan sepatu biru di tangannya. Pak Ustaz, katanya lirih, saya cuma mau cerita sesuatu. Dengan polos dan jujur, ia bercerita bagaimana seorang kakek pemulung menolongnya. Bagaimana ia dibelikan sepatu, diberi roti, dan tak diminta apapun. Bagaimana kebaikan itu mengubah harinya yang sedih menjadi penuh harapan. Kalau kakek itu pencuri, kenapa dia kasih semua uangnya ke orang yang gak dia kenal? Kenapa dia gak pernah minta apa-apa dari saya, padahal dia sendiri kelaparan? Ruangan hening. Salah satu pengurus masjid yang selama ini menyimpan curiga mulai menunduk. Perlahan, suara-suara protes mulai mereda. Mereka mulai sadar bahwa selama ini hanya satu orang yang terus menuding tanpa bukti, Darmawan. Dan malam itu juga, seorang anak muda dari masjid, yang dulu mengejek Pak Karim, datang ke gubuk di pinggir rel itu. Ia bawa nasi hangat dan air mineral. Saat Pak Karim membuka pintu gubuknya, ia tampak lebih tua dari biasanya. Tapi senyum di wajahnya masih sama. Maafkan saya, Kek. Saya salah menilai. Pak Karim hanya tersenyum. Ia tidak menanyakan apa-apa. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya berkata, tak perlu minta maaf pada saya, Nak. Minta saja ampun pada Allah. Dia lebih tahu hati kita. Sejak malam itu, angin perlahan berubah arah. Kabut fitnah mulai tersingkap. Tapi Pak Karim tak mengubah hidupnya. Ia tetap memulung, tetap menabung, tetap diam dan rendah hati. Sebab baginya, luka yang datang karena difitnah lebih mudah sembuh daripada luka karena dendam yang disimpan. Dan di dunia yang mudah percaya gosip daripada kebenaran, Pak Karim membuktikan satu hal, bahwa diam seorang yang tulus, lebih nyaring dari ribuan suara benci. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit seperti tak henti mengguyur bumi dengan air matanya. Jalanan becek, trotoar licin, dan gubuk Pak Karim, bocor di hampir semua sudut.
Seng-seng tua yang sudah berkarat tak sanggup lagi menahan derasnya air. Di pojok ruangan sempit itu, Pak Karim meringkuk. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, batuknya berat dan panjang, diselingi sesak napas yang membuat dadanya terasa seperti ditimpa batu besar. Ia jatuh sakit. Sudah 3 hari ia tidak keluar memulung. Perutnya hanya terisi air putih dan beberapa lembar roti kering yang tersisa. Tapi yang lebih membuatnya gelisah bukanlah lapar atau dingin. Yang membuat hatinya resah adalah celengan kalengnya yang berhenti terisi. Idul Adha hanya tinggal 2 bulan. Setiap tahun, di bulan-bulan menjelang kurban, ia biasa memulung lebih banyak, menyisihkan lebih banyak. Tapi kini tubuhnya tak mau diajak berkompromi. Ia mencoba bangkit, tapi dunia terasa berputar. Ia jatuh lagi, tersungkur di lantai tanah yang basah dan dingin. Ya Allah, beri hamba MU ini kekuatan bukan untuk hidup mewah, hanya untuk bisa memberi, seperti tahun-tahun sebelumnya. Doanya lirih, disampaikan dalam sepi. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di ujung gang, seorang gadis kecil tiba-tiba merasa gelisah. Namanya Salsa, anak yang dulu pernah dibelikan sepatu oleh Pak Karim. Ia telah menyimpan kisah tentang kakek pemulung itu dalam hatinya. Ibunya sering mendapati anak itu termenung, memandangi sepatu biru lusuh yang masih disimpannya hingga kini. Hari itu, Salsa bertekad mencari sang kakek. Ia menyusuri jalan-jalan becek, menembus gerimis kecil, dan akhirnya sampai di rel kereta. Di sana, gubuk Pak Karim tampak sepi. Pintu setengah terbuka. Tak ada suara. Salsa mendekat perlahan. Saat membuka pintu, ia terkejut. Pak Karim terbaring di pojok ruangan. Tubuhnya berselimut karung goni, wajahnya basah oleh air hujan yang menetes dari atap. Napasnya berat. Matanya setengah terbuka. Kakek. Ya Allah, kakek sakit, ya. Pak Karim tersenyum samar. Kakek cuma butuh sedikit waktu, nanti juga kuat lagi, nak. Tapi Salsa tak tinggal diam. Ia lari ke rumah, lalu kembali dengan ibunya membawa termos berisi air jahe hangat, bubur, dan selimut bersih. Mereka membantu membersihkan gubuk, mengganti alas tidur Pak Karim, dan mengusap tubuhnya dengan air hangat. Sejak hari itu, Salsa datang setiap pagi dan sore. Ia mengoleskan minyak kayu putih di dada Pak Karim, menyuapinya perlahan, dan tak lupa membawa kabar-kabar kecil yang membuat hati sang kakek lebih ringan. Bu guru kemarin tanya siapa orang yang paling saya kagumi. Saya jawab, kakek pemulung yang ngajarin saya arti memberi. Pak Karim menahan air matanya. Ia tak pernah merasa sepenting itu. Hari-hari berlalu, tubuh Pak Karim perlahan pulih. Meski belum sekuat dulu, ia sudah bisa duduk, bahkan berjalan perlahan keluar gubuk. Namun satu hal tak berubah, ia tetap memikirkan celengannya. Suatu pagi, Salsa datang membawa sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada beberapa lembar uang. Ini uang tabungan saya. Kek, saya nggak butuh baju baru lebaran. Saya mau bantu kakek beli kambing lagi tahun ini. Pak Karim menatap anak itu dengan mata berkaca. Ia memeluk Salsa dengan gemetar. Terima kasih, nak. Tapi, kakek tak ingin kau belajar memberi dengan terburu-buru. Simpanlah uangmu. Nanti, saat kau dewasa, teruskan niat kakek, berkurban tanpa ingin dikenal. Salsa mengangguk. Ia belajar sesuatu yang tak diajarkan di sekolah, bahwa derma tidak selalu berarti memberi harta. Kadang, waktu, perhatian, dan cinta jauh lebih mahal. Malam itu, Pak Karim kembali menatap langit dari balik dinding gubuknya. Bintang-bintang tampak redup, tapi satu hal menjadi lebih terang, hatinya. Ia sadar, ujian bukan hanya tentang dihina atau difitnah, tapi juga tentang memilih tetap memberi, saat dunia seolah meminta kita berhenti. Dan ia memilih terus memberi. Bukan dengan botol atau kardus yang ia pungut, tapi dengan ketulusan, yang tak pernah sakit, tak pernah miskin, dan tak pernah mati.
Karena dermawan sejati bukan hanya yang memberi saat berlebih, tapi yang tetap memberi ketika tak punya apa-apa. Dan ketika tubuhnya lemah, Pak Karim membuktikan, kekuatan terbesar ada di dalam hati yang tak menyerah. Idul Adha tinggal menghitung hari. Di langit-langit kampung, kain-kain spanduk mulai terpasang. Mari berkurban, raih pahala terbaik. Anak-anak berlarian sambil membawa kertas berisi gambar kambing dan sapi, sementara Masjid Al-Hidayah sibuk mempersiapkan panitia penyembelihan. Namun, ada satu pertanyaan yang kembali bergaung di antara warga. Apakah tahun ini si dermawan misterius itu akan kembali berkurban? Setiap tahun, sejak 6 tahun lalu, masjid selalu menerima seekor kambing dari seseorang yang hanya menyebut namanya sebagai hamba Allah. Kambing itu bukan kambing biasa, selalu sehat, gemuk, dan bersih. Bahkan pengurus masjid menyebutnya sebagai kambing terbaik di antara seluruh kurban yang masuk. Orang-orang mulai bertaruh dengan tebak-tebakan asal. Jangan-jangan itu dari Pak RW? Bisa jadi dari Haji Abdul, kan dia usahanya lancar. Ah, siapapun dia, pasti orang kaya. Namun tak ada yang pernah tahu. Sampai akhirnya, tahun ini, takmir masjid memutuskan untuk berbicara. Malam takbiran. Takmir masjid, Ustaz Hasan, seorang pria parubaya yang dikenal bijak dan pendiam, mengambil mikrofon seusai salat Isya. Jamaah masih ramai. Sebagian masih menyusun tempat untuk salat Id besok, sebagian lain sibuk membagikan jadwal tugas penyembelihan hewan. Namun saat Ustaz Hasan berdiri dan berkata, "Saya ingin sampaikan sesuatu yang sudah lama saya simpan." Suasana mendadak hening. Semua kepala menoleh. "Saya tahu siapa, hamba Allah, yang setiap tahun mengirimkan kambing terbaik ke masjid kita," katanya. Seseorang yang tidak pernah mencantumkan namanya. Yang setiap tahunnya menitipkan kurban melalui saya tanpa suara, tanpa tanda jasa. Orang-orang mulai berbisik, penasaran. Ustaz Hasan melanjutkan, "Orang itu bukan hartawan, bukan pengusaha, bukan tokoh masyarakat, bahkan bukan orang yang kalian hormati sehari-hari." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah barisan belakang, tempat seorang pria tua duduk bersandar di tiang masjid, mengenakan jaket lusuh dan peci robek, Pak Karim. Orang itu adalah beliau, Pak Karim. Pemulung yang kita pandang rendah. Yang beberapa dari kita pernah hina, pernah usir, bahkan pernah curigai. Hening. Seperti bumi mendadak berhenti berputar. Semua mata kini tertuju pada Pak Karim. Lelaki tua itu menunduk, tak berkata apa-apa. Bahkan ia tampak lebih gelisah daripada bangga. "Maafkan saya, Pak Karim," kata Ustaz Hasan, suaranya mulai bergetar. "Saya tahu, Anda tidak ingin nama Anda disebut. Tapi saya rasa, sudah waktunya kebenaran ini diketahui, agar tidak ada lagi yang meremehkan seseorang hanya karena bajunya lusuh." Beberapa orang menutup mulut mereka, terkejut. Ada yang langsung menunduk. Seorang ibu menangis diam-diam. Dan pemuda yang dulu pernah meneriakinya sebagai pencuri, kini menatap lantai, tak berani mendongak. Pak Karim bangkit perlahan. Seluruh masjid memandangnya. Tapi ia tidak naik ke mimbar, tidak mengambil mikrofon, tidak berpidato. Ia hanya melangkah ke depan, berdiri di samping Ustaz Hasan, dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin Allah tahu bahwa saya mencoba memberi, dengan apa yang saya punya. Saya tak ingin dikenal. Saya hanya ingin tidak pulang ke akhirat dengan tangan kosong." Beberapa orang mulai menangis. Seorang bapak tua yang dulu pernah mengusir Pak Karim dari depan kiosnya mendekat dan memeluknya. "Ampuni saya, Pak. Saya buta. Saya salah selama ini." Anak-anak yang dulu takut, kini mendekat dan menggenggam tangannya. Salsa, dari barisan perempuan, berlari memeluknya. "Kakek, akhirnya semua tahu." Pak Karim menepuk-nepuk kepala gadis kecil itu, lalu memandang langit malam dari celah jendela masjid.
Tak ada bintang malam itu. Tapi hatinya lebih terang dari sebelumnya. Malam itu, takbir menggema di seluruh penjuru kampung. Tapi ada satu takbir yang paling tulus, yang tak keluar dari mulut, tapi dari hati banyak orang yang malam itu belajar satu hal. Bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari atas panggung. Kadang, ia tumbuh diam-diam, dari balik karung goni, dari langkah-langkah pelan yang setia pada niatnya. Dan Pak Karim, lelaki renta yang tak punya apa-apa, telah menjadi cermin bagi seluruh warga, tentang arti sabar, keikhlasan, dan cinta dalam bentuk paling murni, memberi tanpa berharap dikenang. Malam itu, Pak Karim bukan lagi seorang pemulung di mata kampung itu. Ia adalah guru kehidupan, yang mengajar bukan dengan kata, tapi dengan teladan. Langit pagi itu kelabu. Tak ada angin, tak ada burung-burung yang berkicau seperti biasa. Waktu seolah enggan bergerak. Seorang bocah laki-laki tetangga yang biasa lewat depan gubuk Pak Karim untuk membeli sarapan tiba-tiba berhenti. Biasanya, dari dalam gubuk reot itu terdengar suara batuk pelan atau gerakan plastik yang berserakan, tanda Pak Karim sedang bersiap pergi memulung. Tapi hari itu, sepi. Anak itu memanggil pelan, "Kakek Karim?" Tak ada jawaban. Ia mendekat, mendorong pintu kayu lapuk itu yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat Pak Karim terbaring damai. Matanya terpejam. Di dada tuanya, tangannya menggenggam sesuatu, secari kertas lusuh dan sebuah amplop kecil. Bocah itu lari memanggil warga. Kabar wafatnya Pak Karim menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat, puluhan orang berkumpul di sekitar gubuknya. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan jijik, kini memandang tubuh renta itu dengan penuh haru. Di antara kerumunan, Ustaz Hasan datang tergesa. Ia segera mengambil kertas yang digenggam erat oleh almarhum. Isinya tulisan tangan gemetar. "Jika esok aku tak sempat menyaksikan Idul Adha, tolong belikan seekor kambing dari tabunganku. Sudah cukup di dalam kaleng. Mohon atas nama hamba Allah saja. Jangan ada nama saya. Cukup Allah yang tahu. Maaf bila selama ini saya mengganggu. Karim." Ustaz Hasan menunduk, mencium kertas itu dengan mata basah. Di sudut gubuk, ia melihat kaleng besar berkarat, penuh dengan uang logam dan beberapa lembaran uang ribuan, hasil bertahun-tahun memulung dan menyisihkan sedikit demi sedikit, bahkan saat tubuhnya melemah dan napasnya berat. Tak lama, ambulans datang. Tapi semua tahu, Pak Karim telah berpulang dengan tenang. Tak ada tangisan histeris, tapi ada isak tertahan dari hati banyak orang yang merasa sangat kehilangan. Mereka tak lagi melihat seorang pemulung mati. Mereka menyaksikan seorang dermawan besar yang berpulang dengan sederhana. Esok paginya, matahari Idul Adha muncul perlahan dari balik awan. Pagi yang biasanya riuh, kini terasa hikmat. Masjid Al-Hidayah dipenuhi jamaah. Takmir mengumumkan, ada seekor kambing yang disumbangkan oleh almarhum Pak Karim. Ini adalah wasiat terakhir beliau. Tangis tak tertahan. Seekor kambing putih berdiri tenang di halaman masjid, dibeli dari tabungan terakhir sang kakek pemulung. Di leher kambing itu digantungkan secari kertas kecil bertuliskan, "Dari seorang hamba Allah, yang ingin tetap memberi meski raganya telah tiada." Selesai salat, orang-orang tak langsung pulang. Mereka berkumpul di makam sederhana di belakang masjid, di bawah pohon ketapang, tempat Pak Karim dimakamkan pagi buta tadi. Nisan kayu sederhana berdiri di atas tanah basah, tanpa ukiran, hanya tulisan spidol hitam, "Karim bin Abdullah, hamba Allah." Salsa, anak kecil yang dulu ditolong Pak Karim, berdiri diam di sisi makam. Ia membawa sepatu biru kecil yang dulu pernah dibelikan sang kakek. Kini sudah tak muat lagi, tapi ia simpan sebagai kenangan. Dan hari itu, ia meletakkannya di samping Nisan. "Selamat jalan, kakek," katanya pelan. "Aku janji, kelak aku juga akan berkurban diam-diam, seperti kakek." Tak ada suara lain. Hanya angin yang berbisik pelan, seolah ikut mengamini. Beberapa hari kemudian,
perubahan mulai terasa. Seorang pedagang yang dulu kerap mengusir Pak Karim, kini setiap Jumat menyisihkan dagangannya untuk dibagikan ke anak yatim. Anak-anak remaja yang dulu mencemooh, kini bergabung dalam komunitas sosial di masjid, menggalang donasi dan membersihkan lingkungan. Dan setiap Idul Adha setelah itu, kambing-kambing kurban mulai datang dari mereka yang ingin memberi tanpa nama, mengikuti jejak seorang pemulung tua yang telah mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah yang tetap hidup bahkan saat tubuh telah kembali ke tanah. Di suatu senja, Ustaz Hasan duduk di depan makam Pak Karim sambil berkata pelan, "Engkau memang tidak minta dikenal, Pak Karim, tapi kisahmu akan terus kami ceritakan. Bukan untuk membanggakanmu, tapi untuk mengingatkan kami bahwa hati yang besar tak butuh sorotan." Langit berubah jingga, dan burung-burung kecil terbang rendah. Seakan alam pun tahu, seorang hamba Allah telah kembali dengan membawa catatan kebaikan yang tak tercatat di papan-papan dunia, tapi dicatat sempurna di langit. Siapa yang memberi dengan tulus, tak akan pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap hati yang disentuhnya. Pak Karim telah pergi, tapi ketulusannya kekal. Gubuk tua di pinggir rel itu biasanya sepi. Hanya suara plastik kresek yang tertiup angin, gelegar kereta api yang lalu lalang, dan kadang lolongan anjing liar yang menemani malam. Tapi hari itu, berbeda. Hari itu, gubuk yang dulu dicibir, kini berubah menjadi tempat ziarah kecil penuh pelayak. Sejak fajar merekah, satu persatu orang datang. Tidak hanya dari ganggang sempit sekitar pasar, tapi juga dari luar kampung, bahkan dari desa sebelah. Tak ada undangan, tak ada pengeras suara. Tapi berita wafatnya Pak Karim, pemulung yang ternyata seorang dermawan sejati, telah menyebar dari mulut ke mulut, menyentuh relung hati banyak orang. Di depan gubuk, terpal biru dipasang. Tikar digelar. Di atasnya, puluhan orang duduk bersila. Ada yang memegang tasbih, ada yang membaca Al-Quran, dan banyak yang hanya terdiam, menyeka air mata yang terus menetes. Bau bunga melati dan air mawar menyeruak dari dalam. Seorang ibu berjilbab tua berdiri di dekat pintu. Ia adalah Bu Rumiah, janda penjaga toilet umum di pasar. Matanya sembab, suaranya parau saat berbicara kepada seorang wartawan lokal yang datang meliput. "Saya dulu suka dikasih makan sama beliau, kalau ada sisa roti atau nasi bungkus dari tempat sampah yang masih layak. Beliau selalu bilang, saya juga nggak punya, tapi kalau bisa berbagi, kenapa harus tunggu kaya?" Masya Allah. Di sebelahnya, seorang pemuda kurus mengenakan seragam tambal sulam berdiri kaku. Matanya menerawang. "Waktu saya kelaparan 3 hari dan nyaris mati, dia yang ngasih saya uang 5.000. Katanya buat beli nasi. Padahal saya tahu, itu uang terakhirnya. Saya nggak pernah sempat balas budi." Semakin siang, kerumunan makin padat. Anak-anak kecil membawa bunga. Mereka datang bukan karena diminta, tapi karena mereka mengenal Pak Karim sebagai kakek yang tak pernah marah dan suka tersenyum, meskipun tiap hari menanggung hinaan. Mereka meletakkan bunga di pintu gubuk yang sudah terbuka lebar. Di dalam, tampak kain kafan putih yang sebelumnya menyelimuti jenazah Pak Karim telah dilipat rapi, diletakkan di sudut tempat tidur reyot, seolah masih menyimpan bekas kehangatan jasadnya. Di sampingnya, sebuah kaleng besar yang dulu jadi tempat menabung untuk kurban, kini kosong. Tapi kaleng itu menjadi saksi bisu tentang sebuah keajaiban. Bahwa dari keringat seorang pemulung, lahir amal yang tak bisa ditimbang dengan harta. Sekitar pukul 2 siang, seorang pria tua datang tertatih-tatih. Mengenakan batik usang dan peci hitam. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Mulyono, mantan kepala sekolah tempat Pak Karim pernah belajar. Zaman dulu, sebelum Pak Karim kehilangan segalanya dan memilih menghilang dari dunia. "Saya tak tahu nasibnya sampai tadi malam," katanya pelan. "Ternyata murid saya yang paling pendiam. Jadi orang yang paling mulia di antara kita semua." Tangis pun pecah. Tak ada satupun yang menyangka, di balik gubuk reot dan karung goni, tersembunyi masa lalu dan kejernihan hati yang selama ini luput dari mata manusia. Menjelang sore, datang pula beberapa tokoh masyarakat, termasuk kepala desa dan anggota DPRD setempat. Mereka datang tanpa seremonial, hanya membawa doa dan rasa malu. Karena Pak Karim, yang selama ini tidak masuk radar bantuan sosial, justru memberi lebih banyak dari siapapun. Di tengah kerumunan, seorang remaja laki-laki berdiri dan berbicara lantang. Ia adalah anak dari seorang pengusaha kecil yang dulu sempat menuduh Pak Karim mencuri. "Dulu kami menuduh beliau, kami ikut-ikutan membenci. Hari ini, saya belajar. Tidak semua yang kotor itu najis. Kadang justru dari lumpur paling dalam, lahir bunga terindah." Kerumunan terdiam. Kata-kata remaja itu membekas. Malamnya, gubuk Pak Karim tetap tak sepi. Bahkan setelah jenazahnya dikuburkan, orang-orang masih datang, duduk,
membaca Yasin, dan mengenang. Tidak ada satupun yang menyuruh mereka. Tapi hati mereka ditarik oleh magnet kebaikan yang dulu mereka abaikan. Seseorang kemudian menancapkan papan kecil di depan gubuk itu. Isinya, rumah seorang dermawan, Pak Karim, hamba Allah. Tidak dikenal di dunia, tapi dikenali oleh langit. Dan dari malam itu, gubuk Pak Karim tidak pernah benar-benar kosong lagi. Anak-anak sering bermain di depannya, orang-orang sesekali mampir untuk berdoa, dan beberapa warga bahkan sepakat menjadikan tempat itu sebagai rumah singgah bagi fakir miskin dan musafir yang tak punya tempat tidur. Gubuk yang dulu dihina, kini menjadi lambang cinta. Jika sebuah rumah diukur dari luas dan mewahnya, maka gubuk Pak Karim tak layak disebut rumah. Tapi jika rumah diukur dari doa dan kenangan yang ditinggalkan, maka gubuk itu lebih megah dari istana. Waktu terus bergulir, meninggalkan jejak-jejak yang tak selalu terlihat, namun terasa dalam di hati. Setelah wafatnya Pak Karim, suasana di kampung itu berubah perlahan. Kisah tentang sang pemulung tua yang diam-diam berkurban dan menebar kebaikan tanpa pamrih menyebar ke seluruh pelosok. Bukan sebagai cerita tentang kemiskinan atau hinaan, melainkan kisah tentang ketulusan dan keikhlasan yang menggetarkan jiwa. Orang-orang yang dulu meledek dan memandang rendah mulai menyadari sesuatu yang lebih berharga daripada harta dan gelar. Kebaikan yang lahir dari hati, bukan untuk dilihat orang, tapi semata-mata karena cinta kepada Sang Pencipta. Di Masjid Al-Hidayah, sebuah prasasti kecil terpasang di sudut dinding, tak mencolok tapi selalu mengundang perhatian mereka yang melintas. Tulisan pada prasasti itu sederhana namun syarat makna. Untuk hamba Allah, yang mengajari kami makna ikhlas. Setiap hari, jamaah masjid membaca tulisan itu dengan penuh hormat. Anak-anak, orang tua, pemuda, dan siapapun yang datang, tergerak untuk meneladani jejak Pak Karim. Tidak lama setelah itu, bermunculan pula pahlawan-pahlawan tak bernama, baru. Mereka yang berbuat baik tanpa riuh, menyebarkan kasih tanpa pamrih, dan menolong tanpa pamrih. Ada yang menyisihkan sedikit rezeki tanpa sepengetahuan tetangga. Ada yang diam-diam membersihkan masjid, membagikan makanan untuk yatim, atau membantu tetangga yang kesusahan. Salsa, anak kecil yang dulu pernah diberi sepatu oleh Pak Karim, kini sudah remaja. Ia terus mewarisi semangat sang kakek. Dalam setiap langkahnya, ia berbisik pelan, "Kakek, aku ingin menjadi seperti kau, yang memberi tanpa ingin dikenal, yang berbuat baik karena Allah." Dan di suatu pagi yang tenang, Salsa berdiri di depan kaleng tua, tempat menabung Pak Karim dulu. Sementara ia menyisihkan beberapa uang hasil beasiswa dan kerja sambil tersenyum. Pelajaran terbesar yang ditinggalkan Pak Karim bukanlah harta atau benda, tapi cara hidup. Hidup bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus kita memberi. Kebaikan yang sejati adalah yang tak perlu diketahui orang lain, karena itu adalah amal yang murni di mata Allah. Dan dengan itu, dunia kecil di sekitar gubuk reot pinggir rel kereta itu berubah menjadi tempat yang penuh harapan, cinta, dan kedamaian. Karena satu pemulung tua, yang memilih untuk menjadi hamba Allah yang sejati, telah mengukir warisan tak tertulis yang abadi, melampaui waktu, harta, dan pujian dunia. Jika engkau ingin dikenang, jangan cari sorotan. Jadilah cahaya yang menyinari tanpa terlihat, hingga kelak cahaya itu membimbing banyak jiwa menuju kebaikan.